Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, kita kembali lagi di pengajaran via YouTube hari ini. Oke, Colin, sebelum kita mulai pengajaran, kita mau saat teduh, siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Oke, Colin, kita mau memuji nama Tuhan. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Biasanya bernyanyi sih Kak. Betul sekali. Kalau mau bernyanyi berarti kita harus siap. Laskar Kristus, kita Iya. panggil aja yuk. Udah lama Kak nggak dipanggil, pasti pada Betul. lemes deh. Oke, kita panggil ya Kak. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Ya, nggak ada suaranya Kak. Kayaknya belum bangun deh, Colin. Oke, Sekali sekali lagi lagi ya. ya. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Wah. Oke, Semangat adik-adik, banget. udah semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu Lagu pertama. Dari Terbit Matahari. Oke, adik-adik udah siap semua ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau masih mengumpulkan kami pada pagi hari ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami, siapkan hati dan pikiran kami agar bisa tetap sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke Kak Colin, kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Lagunya harus yang seru dong Colin. Lagu pertama apa Pastinya. sih? Lagu pertama itu kedua tanganku mempunyai jari. Lagu keduanya, Apa tuh Kak? lagu keduanya tahu nggak Colin? Yang mana? Itu loh, Jalan Serta Oke. Yesus. Oke. Kedua tanganku dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik Yuk, boleh kita sambil nyanyi berdiri bareng. ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar
Boleh sekali lagi nggak? Diulang. Diulang aja Boleh. Bang. Dari sekolah minggu harus berdiri, ikuti gerakannya. Dari tadi ya, kedua tanganku dan jalan serta Yesus. Dirapatkan putar ke belakang, lompat kanan lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa, Colin? Kak Reni Sitohang. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan. Tadi udah siapkan Alkitabnya ya. Ayo kita baca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih menyayangi kami, anak-anak sekolah minggu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui YouTube HKBP Tanjung Priuk. Bapa, kiranya Engkau yang menyertai dan juga yang menjagai hati dan pikiran kami, supaya kami bersungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Lukas 22
ayat 56 sampai 62. Udah ya? Saya akan baca untuk kita, adik-adik, tolong dengar baik-baik. Judul firman kita hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, adik-adik, siapa yang pernah takut? Tentunya semua juga pernah takut ya. Kakak juga pernah takut. Siapa yang pernah berbohong? Nah, ini juga pasti semuanya juga pernah berbohong. Nah, sekarang cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Tahu nggak adik-adik artinya menyangkal itu apa? Siapa yang tahu menyangkal itu apa? Menyangkal itu berbohong adik-adik, tidak mengakui. Kayak tentang cerita si Malin Kundang. Ada yang tahu nggak cerita tentang si Malin Kundang? Adik-adik, Malin Kundang itu waktu kecilnya dia adalah orang miskin, orang susah. Ayahnya sudah meninggal dan dia tinggal berdua sama orang tuanya. Dan selama tinggal bersama dengan orang tuanya di dalam kesusahannya, dia itu adalah anak baik-baik. Tetapi setelah Malin Kundang dewasa, dia sudah memiliki segala-galanya di perantauan, dia sudah menjadi orang sukses, tiba-tiba orang tuanya merindukannya. Mamanya datang untuk mencari dia ke kota adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Sama seperti si Petrus adik-adik. Si Malin Kundang tidak mengakui mamanya. Dia bilang dia nggak kenal, katanya mama aku udah meninggal, saya tidak punya orang tua. Adik-adik, itu sama seperti si Petrus. Kenapa sih si Petrus harus berbohong? Ada apa sih? Sementara kan selama ini kan si Petrus ini sangat baik sama Tuhan Yesus. Dia membela Tuhan Yesus. Waktu si Tuhan Yesus ditangkap juga si Petrus membela. Bahkan dia sampai berani menghunuskan pedang ke kuping salah satu prajurit tuh waktu Yesus ditangkap. Nah, saat ini cerita kita adalah Tuhan Yesus sudah dibawa adik-adik oleh prajurit-prajurit untuk dihakimi sama imam besar si Kayapas. Nah, sebelum Tuhan Yesus diadili dan dihakimi oleh imam Kayapas, pada saat itulah si Petrus ketakutan adik-adik. Dia ketakutan, dia pikir kalau misalnya dia tidak mengakui Tuhan Yesus, dia berbohong bahwa dia tidak kenal sama Tuhan Yesus, dia akan selamat, dia akan terhindar dari masalah. Padahal justru semakin banyak masalah. Dan tadi di cerita firman yang telah kita dengarkan, akhirnya si Petrus malu karena Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku. Kata Tuhan Yesus, iya, dia teringat sama cerita Tuhan Yesus waktu mereka masih bersama-sama sebelum ditangkap, sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik-adik, apa yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita pada saat ini melalui cerita Petrus?
Adik-adik harus menjadi orang jujur, tidak boleh berbohong, harus mengakui segala sesuatu kesalahan kita. Nah, kakak juga masih punya cerita nih, waktu dulu kita masih aktif bersekolah minggu, ada tuh anak sekolah minggu, nggak usah disebut nama ya, sama mama papanya udah dikasih persembahan dari rumah adik-adik, tahu-taunya sampai di gereja pada saat ibadah sekolah minggu dia menaruh tangan kosong adik-adik, dia nggak naruh persembahannya, nggak ditaruh persembahannya, tangannya kosong, tapi tangannya dimasukkan ke dalam kantong. Nah, kebohongan yang seperti ini nggak boleh terulang lagi. Nanti kita berdoa bersama-sama, kalau misalnya corona ini, virus ini sudah berlalu, kita bisa berkumpul kembali, bersama-sama kembali, beribadah kembali di gereja kita, di sektor-sektor masing-masing. Kita akan menjadi orang jujur, walaupun sama orang tua kita nggak dikasih uang jajan, nih uang persembahan aja dulu cuman dikasih 5.000 sama mamanya, nggak ada uang jajannya, tapi dia mikir, masa aku nggak jajan? Nah, nggak boleh adik-adik, kalau dikasih uang persembahan aja dulu. Nanti setelah selesai ibadah, baru kita cerita lagi sama orang tua kita kalau kita pengen jajan, kalau kita pengen minta duit. Jangan berbohong adik-adik. Nah, persembahan itu harus diserahkan. Adik-adik, apalagi tuh ya cerita yang diajarkan Tuhan untuk kita melalui cerita Petrus ini adalah kita harus menjadi seorang yang berani. Misalnya nih, kita lagi bermain sama teman-teman kita, tiba-tiba kita bercanda-bercanda di jalanan. Nah, pada saat kita bercanda-bercanda, teman kita terdorong adik-adik dan akhirnya kejebur ke dalam got. Nah, saking kita karena ketakutannya, kita nggak berani menolong dia karena memang kita nggak bisa menolong. Got itu dalam adik-adik, kita nggak bisa. Nah, dia malah pergi adik-adik, pergi menghindar dan tidak menolong temannya, dan tidak memberitahukan kepada orang tuanya apa yang akan terjadi nanti pada temannya yang terjebur di got itu. Akan sangat berbahaya adik-adik, kasihan dia kalau misalnya dia sampai berjam-jam di situ terjebur dan ketakutan. Nah, untuk itu kalau misalnya teman-teman kita jatuh, kita harus menolong, kita harus berani. Kita harus berani berlari kepada orang tuanya atau enggak kepada orang-orang yang ada terdekat di situ, melaporkan kejadian itu. Pak, Ibu tolong teman saya jatuh. Nah, sehingga enggak berbahaya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi mulai sekarang jadilah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang penolong, orang yang setia. Jangan menyangkal, walaupun kita punya saudara yang cacat misalnya, kita harus tetap mengakui dia adalah saudara kita. Jangan seperti Petrus, Tuhan Yesus tidak diakui karena Tuhan Yesus lagi dalam bahaya, nggak diakuin sama dia. Nggak boleh ya adik-adik, walaupun orang tua kita miskin, kita sedang bersama-sama dengan teman-teman kita yang kaya, kita harus tetap mengakui orang tua kita adik-adik, kita harus baik, harus jujur. Nah, mulai dari sekarang nggak boleh lagi berbohong, harus jujur, harus berani. Adik-adik juga harus mempergunakan seluruh tubuh ini untuk kebaikan. Seluruh tubuh ini mulai dari rambut sampai ke ujung kaki untuk kebaikan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah baik kepada kita. Nah, adik-adik, nanti ada ini hati seperti mulut. Mulut kan untuk berkata-kata. Kita harus berkata yang baik-baik, seperti tangan. Tangan ini nggak boleh kita pergunakan untuk yang nakal-nakal, untuk yang iseng, seperti kaki. Jangan menendang teman, jangan iseng sama teman. Nah, adik-adik, sekarang kakak kasih tugas. Firman Tuhan untuk kita sudah jelas ya adik-adik ya. Nggak boleh marah-marah, harus setia, harus penolong. Tidak boleh menyangkal seperti Petrus dan tidak boleh ketakutan. Nah, tugas kita adalah bernyanyi dalam video, nanti dikirimkan videonya. Mohon juga kepada orang tua untuk dibantu anak-anak sekolah minggu untuk membuatkan video tentang lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Berikut sama gerakannya.
Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, lengkap dengan gerakannya. Nanti dikirimkan videonya, boleh dikirimkan ke grup, boleh dikirimkan ke sektor, boleh juga dikirimkan ke kakak sekolah minggu di sektornya masing-masing. Oke adik-adik ya, sekarang kita sudah menjadi orang yang pemberani ya setelah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita berdoa supaya memohon kekuatan, supaya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi seorang yang pemberani. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk cerita firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk menjadi seorang yang pemberani, seorang yang jujur dan seorang yang setia. Bapa, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami sehingga kami menjadi anak yang baik-baik dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua dan juga kepada gereja kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati juga orang tua kami supaya mereka menjadi seorang yang sabar untuk mendidik dan mengajar-ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Reni Sitohang untuk sharing firman-Nya hari ini. Oke, kita punya sedikit pengumuman adik-adik. Yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan ke orang tua melalui sektor atau ke rekening yang tercantum di bawah sini. Yang kedua, jangan lupa untuk absen di kolom komentar supaya kakak-kakak tahu nih adik-adik sekolah minggu mana sih yang biasa nonton dan ibadah bareng kita. Oke Colin, selanjutnya ada pengumuman tambahan. Kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah via online. Wah, sebentar lagi dong Kak. Betul sekali. Ya, ada sedikit informasi juga nih. Akan ada beberapa lomba. Yang pertama bernyanyi, yang kedua itu ada menghias telur, dan yang terakhir adalah storytelling. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu yang mau atau berminat untuk mengikuti, boleh hubungi kakak sektornya atau hubungi Kak Cynthia. Oke. Terus ibadahnya berarti online ya Kak? Iya dong, online. Untuk link Zoom-nya akan diberitahu oleh kakak-kakak sekolah minggu di grup sektornya masing-masing ya adik-adik nanti. Ditunggu ya. Oke, sebelum kita tutup ibadah ini, kita lanjut untuk menyanyikan lagu yang pertama apa nih Kak Cynthia? Persembahan kami hari ini, terus dilanjut dengan Dison Adong Huboan Tuhan.